wabarakatuh. Selamat siang teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat bertemu lagi pada siang hari ini. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah SAW. Pada hari ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan M. Nurul Ada, Alfa Nurul Ihsan, dan Indah Lestari. Izinkan kami untuk mepresentasikan hasil diskusi kami. Saya Alfa Nurul Ihsan di sini sebagai moderator yang akan memandu kegiatan presentasi dengan tema keseimbangan perekonomian terbuka. Pengertian perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain. Ekonomi terbuka meliputi ekonomi 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga atau yang disebut household sector. Yang kedua, sektor perusahaan atau firm sector. Yang ketiga, sektor pemerintahan atau government sector. Dan yang terakhir, sektor asing atau foreign sector. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Mbak Indah Lestari. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah dijelaskan tadi bahwa ekonomi terbuka itu kan sama dengan ekonomi 4 sektor yang terdiri dari sektor rumah tangga, perusahaan, pemerintah. Nah, di setiap sektor-sektor itu tadi memiliki hubungan satu sama lain. Yang pertama ada sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga ini memiliki hubungan dengan 3 komplement, yaitu yang pertama hubungan dengan perusahaan. Awalnya rumah tangga ini menjual sumber daya manusia yang dimilikinya kepada perusahaan. Dari interaksi antara rumah tangga dan perusahaan ini, mereka disatukan dalam pasar tenaga kerja. Kemudian dari penjualan SDM tadi, rumah tangga mendapatkan penghasilan yang berupa sewa, bunga, upah, dan keuntungan. Kemudian yang kedua ada hubungan dengan pemerintah. Dalam hubungan ini, rumah tangga menyetorkan sejumlah uang sebagai pajak kepada pemerintah. Ketiga, hubungan dengan negara lain. Untuk dapat mencapai hubungan dengan negara lain, rumah tangga ini harus melewati pasar barang dan pasar luar negeri, karena kan dengan negara lain. Nah, rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri guna memenuhi kebutuhan hidup. Kedua, yaitu sektor perusahaan. Perusahaan merupakan gabungan unit kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sektor perusahaan ini memiliki hubungan dengan 3 komplement, yaitu hubungan dengan rumah tangga, pemerintah, dan dunia internasional. Yang pertama, hubungan perusahaan dengan rumah tangga. Jadi perusahaan memproduksi produk dalam bentuk barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian perusahaan mendapatkan penghasilan atau pendapatan dari penjualan produk-produknya. Interaksi ini dipenuhi di pasar barang. Pasar barang adalah pasar yang menyatukan penawaran dan permintaan barang dan jasa. Yang kedua yaitu hubungan dengan pemerintah, hubungan perusahaan dengan pemerintah. Perusahaan membayar pajak kepada pemerintah dan perusahaan menjual produk dan layanannya kepada pemerintah melalui pasar barang. Yang ketiga yaitu hubungan dengan dunia internasional. Perusahaan mengimpor produk dan layanan dari luar negeri melalui pasar barang dan pasar luar negeri. Dari hasil penjualan tadi, perusahaan mendapatkan keuntungan. Yang ketiga ada sektor pemerintah. Pemerintah di sini bertindak sebagai pembuat dan pengatur kebijakan komunitas dan bisnis. Sektor pemerintah hanya memiliki 2 hubungan, yaitu dengan rumah tangga dan perusahaan. Hubungannya dengan rumah tangga yaitu pemerintah menerima pembayaran pajak rumah tangga untuk keperluan operasional, pengembangan, dan kebutuhan lain untuk mengembangkan negara. Kemudian hubungannya dengan perusahaan yaitu pemerintah mendapatkan pendapatan pajak juga dari perusahaan dan pemerintah itu juga membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran yang ada. Yang terakhir yaitu ada sektor negara lain. Sektor negara lain ini memiliki hubungan dengan 2 komplement, yaitu hubungan dengan rumah tangga dan hubungan dengan perusahaan dunia internasional. Yang pertama, hubungan dengan rumah tangga. Negara-negara lain atau internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga yang dilakukan di pasar luar negeri. Dari pasar luar negeri hingga pasar barang domestik,
sehingga produk yang dihasilkan dapat dibeli oleh rumah tangga. Sehingga dari transaksi jual beli ini tadi, negara lain mendapatkan untung. Kemudian yang kedua yaitu hubungan dengan perusahaan dunia internasional, yaitu dengan cara negara lain ini mengekspor produk mereka ke bisnis perusahaan. Aliran barang dan jasa juga melewati pasar domestik dan kemudian masuk ke pasar barang. Nah, di sini tuh hubungannya dengan ekspor dan impor. Jadi, jika kita nilai kegiatan ekspor dan impor ini justru memiliki peranan penting dalam perekonomian antar negara. Yang salah satu penyebabnya mungkin karena perbedaan sumber daya dan perbedaan kepentingan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Dengan kegiatan ekspor dan impor ini juga membantu negara untuk membangkitkan ekonominya melalui kerjasama yang terjalin. Yaitu ada gambar sirkulasi aliran pendapatan yang berlaku di sistem ekonomi 4 sektor atau sistem ekonomi terbuka. Yang pertama ada aliran 1, pendapatan faktor-faktor produksi yang paling atas, yaitu ada upah atau gaji, sewa, bunga, dan laba merupakan aliran pendapatan rumah tangga yang diperoleh dari jasa faktor produksi yang disumbangkan ke sektor perusahaan. Kemudian ada aliran 2 yaitu antara perusahaan dan pemerintah atas pajak perusahaan. Yang di sini pihak perusahaan melakukan pembayaran pajak ke pemerintah atas barang dan jasa yang diproduksi serta pajak lainnya yang harus ditanggung perusahaan. Kemudian ada aliran 3, rumah tangga dengan pemerintah, pajak individu. Aliran 3 ini di mana rumah tangga mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah baik dalam bentuk pajak pertambahan nilai atau PPN tadi maupun pajak lain sebagai wajib pajak. Nah, di pajak ini akan mengurangi pendapatan rumah tangga tadi. Kemudian aliran yang keempat, yang tengah, antara rumah tangga dengan perusahaan, terus garis perbelanjaan rumah tangga atau CDN. Pembayaran rumah tangga atau C karena melakukan pembelian barang dan jasa dari perusahaan dalam negeri. Kemudian ada aliran yang kelima yang paling bawah, rumah tangga impor luar negeri. Sebagian dari rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa dari luar negeri atau impor sehingga dana mengalir ke luar negeri. Kemudian aliran yang keenam, tabungan rumah tangga, institusi keuangan tabungan. Sisa dari pendapatan rumah tangga yang tidak diperbelanjakan tadi untuk pengeluaran konsumsi ditabungkan atau saving tabungan ke lembaga keuangan bank atau non-bank institusi keuangan. Selanjutnya, lembaga keuangan tadi sebagai sektor jasa perantara memperoleh tambahan dana cadangan untuk disalurkan. Kemudian aliran 7 yaitu pinjaman antara institusi keuangan dengan penanaman modal. Aliran 7 ini investor dapat memperoleh dana melalui pinjaman di lembaga keuangan. Besar kecilnya dana pinjaman sangat ditentukan oleh ketersediaan dana di lembaga keuangan, kemudian tingkat bunga pinjaman, lamanya waktu pinjaman, termasuk harapan memperoleh laba dari investasi dana tersebut. Kemudian aliran yang ke-8, investasi, penanaman modal, kemudian ke perusahaan. Jadi aliran 6, 7, 8 itu ada satu baris ya, dari rumah tangga, kemudian tabungan, institusi keuangan, pinjaman, penanaman modal, investasi perusahaan. Sekarang aliran 8, investasi. Dana masuk ke perusahaan dalam bentuk investasi dari investor. Kemudian aliran 9, pemerintah ke perusahaan, pengeluaran pemerintah. Di sini pemerintah juga melakukan pembelian barang dan jasa ke perusahaan. Jadi bukan hanya perusahaan yang ke pemerintah, tapi pemerintah juga ke perusahaan, yaitu dengan membeli barang dan jasa perusahaan. Selanjutnya pihak perusahaan memperoleh pemasukan dana dari pembayaran pemerintah tadi. Kemudian aliran 10 yaitu ada di bawah, luar negeri, ekspor perusahaan. Aliran 10 ini barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan tadi dalam negeri diekspor ke luar negeri sehingga perusahaan memperoleh pemasukan pendapatan dari luar negeri atas penjualan barang dan jasa tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari presentasinya Mbak Indah. Kelebihan sistem ekonomi terbuka yaitu memperluas pasar produk barang dan jasa perusahaan dalam negeri, mengurangi tingkat pengangguran masyarakat suatu negara. Warga
dari negara tertentu memiliki banyak pilihan atas barang dan jasa untuk aktivitas konsumsinya. Kegiatan impor barang atau jasa dari banyak negara memungkinkan keuntungan. Warga negara memiliki kesempatan untuk menyimpan uangnya sebagai tabungan ataupun investasi di luar negeri. Suatu negara memperoleh kesempatan untuk mendapatkan dana dari luar negeri berupa investasi ataupun sistem pinjaman. Menjalin banyak persahabatan dari berbagai negara. Selanjutnya, kekurangan sistem ekonomi terbuka, yaitu berdampaknya kebijakan negara tertentu terhadap negara lainnya. Produk lokal kurang berkembang, ketergantungan dengan produk negara lain, berdampak krisis moneter, meningkatkan jumlah utang di luar negeri. Selanjutnya, penyebab terjadinya sistem ekonomi terbuka, yaitu ada perbedaan kondisi produk, menghemat biaya produksi, perbedaan tingkat selera, adanya prinsip perbandingan keunggulan, komparatif, dan advantage. Syarat keseimbangan perekonomian terbuka, yaitu ada keseimbangan dapat diperoleh ketika penawaran agregat sama dengan pengeluaran agregat serta suntikan sama dengan bocoran. Yang kedua, barang dan jasa yang diperjualbelikan di dalam negara terdiri dari barang produk dalam negeri dan diimpor di luar negeri. Penawaran agregat AS terdiri dari pendapatan nasional Y dan impor MAS sama dengan Y plus M. Pengeluaran agregat AE terdiri dari CI, GE, dan pengeluaran ke atas impor MAE sama dengan C plus I plus G plus X plus M. Dalam perekonomian terbuka, keseimbangan pendapatan nasional akan tercapai apabila Y plus M, C plus I plus G plus X atau Y sama dengan C plus I plus G plus X min M. Selanjutnya, tentang pendekatan suntikan bocoran. Pendekatan suntikan bocoran yaitu dalam pendekatan suntikan bocoran, keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian terbuka dicapai dalam keadaan berikut. I plus G plus X sama dengan S plus T plus M. Penentu ekspor dan impor. Faktor penentu ekspor yaitu kemampuan dari negara tersebut untuk mengeluarkan barang-barang yang dapat bersaing dalam pasaran luar negeri. Faktor penentu impor. Faktor penentu impor yaitu banyak barang yang diproduksi di luar negeri juga diimpor oleh sektor lain. Terima kasih Mbak Indah dan Mas Ada yang telah membantu menjelaskan materi yang saat ini kita bahas. Dapat kita ambil kesimpulannya bahwa perekonomian terbuka adalah perekonomian yang melibatkan diri dalam perdagangan internasional, ekspor dan impor barang dan jasa serta modal dengan negara-negara lain yang terdiri dari 4 sektor. Yang pertama, sektor rumah tangga, dan yang kedua sektor perusahaan, yang ketiga sektor pemerintah, dan yang terakhir sektor negara lain. Karena seluruh materi telah disampaikan, akan saya tutup presentasi pada siang hari ini. Apabila ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.